Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, Bapak SD semester 3 hari ini kita kembali hadir di kelas fikih munakahat yang alhamdulillah hari ini sudah memasuki pertemuan ke-13. Jadi sudah separuh lebih, bahkan hampir mencapai akhir perkuliahan, akhir semester. Insya Allah menurut informasi yang saya terima berdasarkan kalender akademik, UAS akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember. Jadi kurang lebih 3 pekan lagi. Jadi nanti kita akan mengadakan UAS dan saya minta kalian persiapkan sedini mungkin. Seluruh materi yang sudah diberikan dipelajari kembali agar nanti pada saat ujian atau UAS berlangsung kalian bisa menghadapi dengan maksimal dan hasilnya pun juga akan baik dan memuaskan. Ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya akan bagikan terlebih dahulu link absensi hari ini tanggal 25 November 2025 untuk kelas SD. Oke ya, pas dikit ya, saya buka dulu. Masih loading, ternyata masih loading. Oke, ya. Lambat ya, laptopnya agak lambat ini, jadi jalannya pelan banget. Ini lambat ini, aku sedang jadi dapat ini. Biasanya tiba
Ya. Nah, oke ya. Oke, sudah muncul. Silakan dibuka ya. Silakan dibuka di chatroom Zoom meeting masing-masing kalian. Di situ ada link, silakan diisi ya. Kalau ada yang belum dapat bisa laporkan ya. Oh iya, saya mau tanya, HSD total jumlah mahasiswanya ada berapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu menjawab? Ada berapa total mahasiswanya? Ada yang bisa jawab? Coba tolong dibantu saya ini, jangan hanya diam aja, tolong. Siapa ini? Siapa kosmanya? Siapa kosmanya? Irfan Irfan, Bapak. Rizal. Coba Anda ya, Fikri. Tahu nggak teman satu kelasnya SD berapa orang? Fikri, Tahu Pak. berapa orang? Dulu mah Pak ya, banyak kan tuh Pak, ada 28-an. Cuma sekarang pada berhenti. Ada Sekarang 21, Pak. satu sekarang Pak, 21 ya, 21 pada berhenti. 21 katanya ya. Oke ya sudah. Oke baik. 21 orang. Oke ya. Sudah ada 5 orang yang mengisi absen. Nanti akan berlangsung terus ya sampai akhir kelas ya. Oke baik. Perhatikan. Kebetulan hari ini saya ada kegiatan, jadi mungkin saya tidak bisa menyampaikan seluruhnya karena saya harus segera ada kegiatan. Jadi saya mohon maaf, terpaksa saya tidak bisa lanjut sampai akhir. Yang jelas materi hari ini adalah tentang hulu dan saya sudah kirimkan modul yang sudah bisa diupload, bisa Anda lihat di GCN tentang materi hari ini. Jadi intinya adalah, saya singkat aja ya penjelasan mengenai hulu. Singkatnya, hulu itu adalah, hulu itu adalah sebuah perpisahan yang terjadi di antara suami dan istri dengan cara istri wajib menyediakan iwat atau tebusan agar suami bersedia mengakhiri pernikahan dengan sang istri. Jadi itu intinya dari hulu. Jadi kalau selama ini kan kita tahu bahwa inisiatif tolak atau hak talak itu ada pada suami. Sedangkan istri tidak punya hak untuk melakukan talak. Nah, bagaimana jika ternyata dalam fakta di rumah tangga, istri adalah korban dari misalnya kekerasan rumah tangga. Suami sering mukul, istrinya jadi korban hinaan, cacian, dan lain sebagainya. Tentu saja yang menjadi korban adalah istri. Dan istri sangat dirugikan dengan situasi dalam rumah tangga seperti ini. Nah, sementara suami tidak punya keinginan untuk menceraikan istrinya atau mentalak istrinya. Maka bagaimana solusinya? Nah, salah satu solusi yang diberikan oleh Islam atau hukum Islam adalah munculnya syariat tentang khulu. Yang itu merupakan awal mula dari kisahnya sahabat Sabit bin Qais ketika istrinya itu tidak lagi puas dengan perilaku Sabit. Akhirnya istri Sabit mengajukan khulu kepada Nabi agar pernikahan dia dengan sang suami Sabit bin Qais berakhir. Nah, dari situlah Nabi membolehkan, oke silakan kamu
akhiri pernikahan ini, tapi dengan catatan kamu harus bayar tebusan atau iwat katanya. Apa iwatnya? Apa tebusannya? Kembalikan mahar yang pernah kau dapatkan dari suamimu dulu. Nah, dulu kamu dapat apa? Kata istrinya Sabit, aku dulu dapat kebun. Nah, coba kembalikan kebun itu, lalu kamu bisa mendapatkan hak untuk berakhirnya pernikahanmu dengan Sabit. Nah, cerita itu kemudian berkembang dan menjadi asbabul wurud dari disyariatkannya hulu dalam Islam. Ya. Jadi hulu seperti itu. Yang kedua, yang terakhir yang saya sampaikan, bagaimana apakah di Indonesia hukum positif mengakomodir hulu ini? Memang ada di dalam hukum Islam di Indonesia, hukum positif di Indonesia. Kita lihat di modul itu ada hulu, di kompilasi hukum Islam juga disebutkan. Hulu adalah proses berakhirnya pernikahan dengan cara istri membayar iwat kepada suami sebagai tebusan dari berakhirnya pernikahan mereka dengan suami. Dan hulu juga diatur dalam beberapa pasal lainnya, yang intinya hulu diakomodir di dalam hukum positif di Indonesia. Dalam hal ini adalah diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Nah, pertanyaannya, apa perbedaan antara hulu dan cerai gugat? Persamaan dan perbedaannya apa kira-kira? Kalau persamaannya, cerai gugat dan hulu sama-sama inisiatif permulaannya atau inisiatif perceraiannya itu diawali dari istri. Semuanya istri. Hulu dari istri. Cerai gugat juga dari istri. Mungkin Anda bisa sering lihat di pengadilan agama sering ada cerai gugat itu diajukan oleh istri. Ya, itu betul. Sebab cerai talak itu yang mengajukan adalah pihak suami. Cerai gugat istri, cerai talak suami. Nah, bedanya apa dengan hulu? Nah, bedanya ini adalah terletak pada ada tidaknya iwat atau tebusan. Kalau di hulu pasti ada. Tetapi kalau di cerai gugat, tidak ada. Murni hanya karena memang suaminya punya sifat buruk, punya ketidakmampuan menjalankan tugas sebagai suami, dan malpraktek atau tidak menjalankan tugasnya sebagai suami. Akhirnya istri karena tidak puas dan kecewa bisa mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama. Tapi tidak ada tebusan. Kenapa tidak ada tebusan? Ya karena faktanya di Indonesia perempuan itu mayoritas ekonominya tergantung pada suami. Istri menerima nafkah dari suami, istri menerima biaya hidup dari suami, dan suami yang menjadi tulang punggung keluarga. Sementara istri tidak punya penghasilan atau mungkin tidak punya tabungan. Nah, kondisi ini yang kemudian akhirnya menimbulkan kesulitan dari istri untuk, misalnya jika dia nanti mengajukan hulu, dia punya kewajiban untuk membayar, mengembalikan benda yang dulu pernah jadi mahar dan itu dikonversi menjadi iwat. Nah, ini tidak ada. Karena istri kan biaya hidupnya dari suami. Segala-gala duit itu dari suami, sehingga tidak mungkin bisa dilakukan pembayaran iwat atau pembayaran tebusan. Sehingga yang menjadi solusi dari para ahli hukum, ya udah, boleh mengajukan cerai gugat. Dan cerai gugat ini tanpa harus ada kewajiban istri untuk membayar iwat atau membayar tebusan kepada suami. Itu bedanya ya. Dan justru yang paling marak, kalau Anda cermati di pengadilan agama, justru yang paling banyak adalah cerai gugat dibandingkan hulu. Ya sekali lagi itu karena memang kondisi demografis Indonesia dan kondisi sosiologi sosiokultural orang Indonesia yang memang perempuan tidak semandiri perempuan di Jazirah Arab, di mana orang Arab sana itu rata-rata perempuannya punya kemampuan finansial yang lebih dari cukup, sehingga dia mampu untuk sekedar misalnya mengembalikan iwat. Nah seperti itu ya, gambaran singkat saya mengenai materi tentang hulu dan selebihnya, misalnya tentang
rukun hulu itu ada berapa, kemudian syarat hulu itu bagaimana, itu bisa Anda baca sendiri di modul yang sudah saya bagikan. Ya terpaksa ya karena saya kebetulan ada kegiatan dan saya harus hadir, jadi tidak bisa tidak bisa berlangsung terus perkuliahan ini. Saya mohon maaf. Jadi saya kira itu ya untuk perkuliahan kita hari ini. Kalau memang nanti ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan melalui tulisan di komentar. Ya, kalau ada yang mau tanyakan, bisa ditanyakan melalui komentar di Google Classroom ataupun yang ada di channel YouTube. Silakan kalau ada yang mau tanyakan, boleh. Nanti akan saya akomodir ya, saya akan jawab. Mungkin tidak sekarang, tidak hari ini, karena saya kebetulan ada kegiatan. Oke, saya kira itu untuk hari ini dan saya mohon maaf. Terakhir saya informasikan hari ini yang sudah absen ada 14 orang. Nggak perlu saya sebutkan ya, udah ya. Nah ini waktunya mepet. Oke, saya kira itu. Sekali lagi terima kasih dan mari kita akhiri hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih. Dan mari kita tutup bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi